Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Siang-siang ya disuruh belajar lagi kalian. Nggak apa-apa ya? Iya, mohon maaf merepotkan ya Alia ya. Nggak apa-apa. Iya. Penggunaan kata tolong diperhatikan ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada penggunaan kata enggak apa-apa, tetapi adanya tidak apa-apa. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian semua dong. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga amal ibadah. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya tolong diperhatikan ya. Saya akan mengecek daftar hadirnya ya. Perla, Nur Fadilah, Rafa. Nggak masuk ya Rafa ya? Sakit. Oke. Afifah. Oh ada. Nisa. Nisa kemana Nisa? Izin. Syifa. Izin. Salma. Destia. Tiara. Afini. Semi. Semi kemana? Sakit. Gracia. Akela. Alia. Jaya. Landita. Caisa. Nia. Resya. Hadir. Rizky. Kemana Rizky? Izin. Devina. Prati. Izin juga. Vanessa. Izin. Clarissa. Kaila. Faraj. Izin. Ailan. Keisha. Muhammad Rizwan. Izin. Zafira. Baik. Banyak juga ya yang izin hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ya pastikan sekeliling kalian dalam keadaan bersih. Jika ada sampah di kolong bangku, kolong meja, tolong diambil, kemudian dibuang ke tempat sampahnya. Silakan. Jangan sampai ada sampah yang tersisa ya. Sudah? Nah, baik. Sekarang kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Yang harus kalian perhatikan yang pertama, bawa buku. Bawa mana? Coba perlihatkan bukunya. Wih, itu bukunya sudah sobek-sobek. Rajin dibuka. Ya, siap. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh Alia. Ini rajin banget bukunya dibuka sampai sobek. Depannya sudah hilang. Ya. Itu masih bagus banget. Tidak pernah dipelajari. Waduh. Baik, selanjutnya karena ini siang-siang ya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar semangat. Semuanya diri. Oke. Baik, ice breakingnya ya, permainannya itu mudah. Ketika saya lempar spidol ini ke udara, kalian semua harus bertepuk tangan. Ketika spidol ini sampai, saya tangkap, hup, ya semua harus berhenti tepuk tangannya. Paham nggak? Paham tidak? Paham. Kita coba, ya. Percobaan pertama. Nah, bagus. Sekali lagi kita coba ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Nanti kalau
ada yang kena pranknya ya, suruh ke depan untuk memimpin lagu wajib nasional yang nanti akan kita bawakan. Oke? Ya, bisa kita mulai ya. Ternyata ada satu orang yang tidak fokus. Ya udah, kita panggil bersama-sama Tiara untuk ke depan. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran berikutnya ya, kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu agar semakin tumbuh rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kita mulai. Maaf. Apa? Iya. Sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Terima kasih Tiara. Tepuk tangan dong untuk Tiara. Silakan duduk kembali ya. Ada yang tahu tidak mengapa Yanda kasih lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu? Tidak? Ya, berkaitan dengan materi kita, yaitu menanggapi sesuatu yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya kita. Dari Sabang sampai Merauke sudah pasti jelas ya, budaya kita, adat kita seluruhnya banyak ya, beragam. Jadi kita angkat lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menemukan jiwa cinta kita terhadap tanah air. Selanjutnya ya, kita masuk dalam materi teks tanggapan. Jangan lupa di sini ada tulisan Alpha Channel ya, di subscribe ya, jangan lupa nih ya, subscribe YouTube-nya ya, Alpha Channel. Ya, di sini ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga fenomena K-pop. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa yang ada di benak kalian tentang K-pop? Ada yang tahu? Artis Korea, ada lagi? Boy band, ada lagi? Dance. Wah, jadi hampir rata-rata tahu ya apa itu yang disebut dengan fenomena K-pop ya. Jadi berhubungan dengan Korea, dance, boy band, girl band, dan lain-lainnya. Kita lihat bersama-sama kompetensi dasar yang harus kita miliki untuk belajar di teks tanggapan santun ini. Nah, kompetensi dasar yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca ya, yang didengar atau dibaca.
Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ketika kalian belajar teks tanggapan, apa saja yang harus kalian dapatkan dan harus kalian lakukan? Ya, yang pertama, mengemukakan konteks dari teks tanggapan disertai dengan buktinya. Nanti kita akan belajar nih tentang struktur. Ya, tadi kita sudah bahas di KD-nya, yaitu struktur. Strukturnya ada apa saja? Yang pertama ada konteks. Nah, kalian diminta nanti mengemukakan, mencari konteks itu yang mana dan disertai buktinya. Ya, jadi tidak hanya sekadar Yanda, yang ini loh konteks, Yanda, yang ini loh deskripsi, tapi harus disertai dengan buktinya. Yang kedua, mengungkapkan deskripsi dari teks tanggapan, disertai buktinya. Yang ketiga, mengungkapkan penilaian dari teks tanggapan, disertai buktinya. Semua ya harus disertai buktinya. Kemudian rujukan kata. Setelah itu ada kalimat deskriptif. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata penghubung, kata sambung. Ya, jadi untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain, atau kalimat satu dengan kalimat yang lain. Berlanjut dengan ke tujuan pembelajaran. Di sini ada berapa ini? Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan konteks dari teks tanggapan disertai dengan buktinya. Sama nih ya, diharapkan dengan kawan. Tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan IPK yang sebelumnya, yang 6. Hanya di sini ditambahkan dengan kata peserta didik diharapkan mampu. Ya, kalian harus mampu setelah belajar ini. Nanti ada yang nanya, strukturnya mana? Yang ini, buktinya ini. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, paham ya? Lanjut. Aspek penilaian. Nanti yang akan Yanda nilai itu berkaitan dengan pertama, sikap. Ya, sikapnya meliputi nilai sikap spiritual dan sosial. Tadi sebelum belajar doa atau tidak? Doa, berarti spiritualnya ada ya. Kemudian nanti kita lihat sosialnya. Kalian bisa kerjasama atau tidak? Tolong menolong atau tidak? Ya, seperti itu. Kemudian pengetahuan, ya, kemampuan menelaah struktur dan juga kebahasan dari teks tanggapan. Nanti kalian diminta nih mencari tahu mana sih yang disebut dengan struktur, ya, apa saja sih isinya struktur, ya. Nanti diminta kalian untuk mencari tahunya. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Keterampilan berarti keahlian kalian. Kalau pengetahuan berkaitan dengan apa? Apa kira-kira kalau pengetahuan? Pikiran. Ya, ilmunya. Kalau keterampilan, kerjanya, ya. Nah, kemampuan merancang dan juga mempresentasikan teks tanggapan. Nanti kita lihat, ya, kalian terampil atau tidak dalam membuatnya. Ya, kemudian presentasi di depan, ya, di hadapan teman-teman kalian. KKM yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran teks ini yaitu 70. Ya. Ada pertanyaan? Kita berlanjut. Kira-kira ada hubungan apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas sama-sama yaitu tentang cerpen. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan komentar atau tanggapan pada sebuah karya. Nah, cerpen itu adalah sebuah karya. Karya apa? Karya tulis atau karya sastra. Ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengomentari dari cerpen tersebut, ya. Karena teks tanggapan itu berkaitan dengan bagaimana caranya kalian menanggapi atau memberikan sebuah pendapat terhadap sesuatu. Sesuatunya itu bisa apa saja. Ya, yang pertama, karya sastra, kemudian fenomena alam, kemudian politik, sosial, budaya ataupun yang lain, ya. Jadi, ada tidak hubungan antara pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ada, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian dong. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya,
saya mau tahu dulu ya tentang pemahaman kalian di teks tanggapan. Ini ada pretest ya. Silakan kalian kerjakan di kertas selembar ya. Silakan. Yang sebelah sana kelihatan ya? Kelihatan. Saya kasih waktu 2 menit cukup? Cukup ya. Jangan lupa dikasih nama, nanti dikumpulkan. Soal pertama, apa itu teks tanggapan? Soal kedua, ada berapa struktur teks tanggapan? Kalau ditanya ada berapa, berarti kalian hanya diminta untuk menyebutkan saja. Misalnya 10, 3, 5, udah cukup ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan, kan? Terima kasih. Jangan lupa dikasih nama ya. Sebelah sini sudah? Belum? Baik. Afifa, Jafira, Alia, dan Verla. Ada lagi? Sudah? Ya. Ayo Keisha. Ayo Gracia. Sudah? Ya, yuk kumpulkan. Sudah 2 menit. Ayo Gracia. Devina. Sudah semua? Baik. Wah, Akela, sabar Akela. Sabar. Baik, ya. Nanti akan kita bahas kira-kira sampai di mana ya pemahaman kalian tentang teks tanggapan. Lanjut. Silakan diperhatikan. Ini adalah teks tentang keberagaman dari adat serta budaya bangsa Indonesia yang kalian semua harus ketahui dan juga pahami. Simak baik-baik tayangan ini. Ini dari mana? Toraja, ya.
Nah, ini dari mana nih angklung? Jawa Barat. Tepatnya mana? Bandung. Nah, ini batik nih. Ini agama, ya. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Apa saja? Islam, Konghucu, Kristen Katolik. Pintar-pintar, beri tepuk tangan dong. Ini apa? Ini Hindunya. Buddha. Gimana sih? Sudah ada yang pernah ke sana? Belum? Besok kita berangkat. Itu harusnya masuk behind the scene ya. Yang naik motor hilang ditelan ombak. Pernah belum? Ada geram? Belum? Sama saya juga. Saya nggak berani. Demi ya, sate. Ini kecil. Ada yang orang Bali? Tidak ada? Ini orang mana? Betawi, Jawa. Kamu mana, Gras? Jawa. Itu jiwa dan raga kita ada di aliran darah dan detak jantung kita. Rasa keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia. Alamnya ibu sana. Sama mendukung. Mari kita jaga. Indonesia. Alam sama. Baik, nah barusan kita sudah menyimak bersama-sama tentang keberagaman budaya, agama, dan juga suku di Indonesia. Nah, dari sini kita sudah bisa simpulkan bersama-sama. Ada yang sudah bisa nyimpulin? Kira-kira berkaitan tentang apa nih nanti pelajaran kita? Perbedaan pendapat, yang beragam-beragam seperti itu, budaya, ada lagi, agama, suku,
ras yang intinya kita semua akan belajar tentang keberagaman. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, ini ada sebuah teks, ya. Jika tadi penayangannya, sekarang dalam bentuk teksnya, ya. Tadi itu sebuah tayangan tentang keberagaman. Sekarang kita masuk dalam teks yang isinya juga tentang keberagaman. Nah, di sini ada judulnya Fenomena K-pop, ya. Kira-kira yang terlintas di benak kalian, K-pop itu tentang apa? Korea, drama, idol, dance, band, boy band, girl band, dan band-band lainnya, ya. Nah, di sini ada teksnya. Simak baik-baik, akan dibacakan oleh Verla. Silakan Verla. Sudah? Baik. Nah, di sini kalian sudah menyimak bersama-sama tentang teks yang menceritakan tentang fenomena K-pop. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu, ya, apa sih struktur dari teks yang kalian baca tadi, ya. Yang pertama, strukturnya itu ada apa saja? Konteks. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, penilaian. Konteks itu berisi tentang apa? Pernyataan umum tentang permasalahan yang disampaikan. Biasanya, ya, konteks ini menjawab pertanyaan-pertanyaan satu, apa? Ya, konteks itu menjawab pertanyaan apa? Kemudian ada yang tahu? Di mana? Ada lagi? Kapan? Wah, pintar-pintar ini. Beri tepuk tangan dong. Berikutnya, yang kedua, deskripsi, ya. Berisi tentang apa? Argumen yang disertai alasan atau bukti. Biasanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana. Kalau bagaimana itu berkaitan dengan proses, ya. Betul?
proses terjadinya sesuatu, alasannya, ya, bagaimana dia bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, penilaian, berisi tentang. Nah, kesimpulan ini biasanya adalah rasa kita, ya, penilaian kita menganggap hal itu bagaimana, setuju atau tidak, ya, suka atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham semuanya? Alhamdulillah. Kita berlanjut. Nah, ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaannya yang pertama ada apa aja? Ada rujukan kalimat, rujukan kata. Kedua, kalimat deskriptif. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, saya akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti ketika saya sebutkan kelompoknya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, Verla. Kelompok 1, ya, Nur Fadila. Kemudian Afifa. Setelah itu Salma, ya. Itu kelompok 1, silakan bergabung. Di mana? Ya, silakan cari tempatnya. Kelompok 2, Destia. Selanjutnya Tiara, Afini. Boleh. Kemudian Gracia. Ya, silakan ke kelompoknya. Selanjutnya Akela, kelompok 3. Alia, kelompok 3. Landita, kelompok 3. Caisa Putri, kelompok 3. Kelompok 4, Nia. Resya. Devina. Kemudian Clarissa. Kelompok 5, Kaila, Ailan, Keisha, Zafira. Sudah? Butuh diulang? Sudah? Ayo ke teman-temannya. Ini mana temannya? Iya. Iya, silahkan. Sudah? Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Baik. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Ya, yang pertama, kalian harus menentukan temanya dulu. Ya. Kedua, mengembangkan tema menjadi gagasan pokok. Ya, dari tema turun ke gagasan pokok. Gagasan pokok itu gimana? Bagaimana caranya? Caranya, kalian membuat sebuah kalimat terlebih dahulu. Apa yang ingin kalian jadikan sebagai topik pembicaraannya? Seperti tadi, itu tentang keberagaman. Benar? Kita masuk ke judul, fenomena K-pop. Nanti turun lagi nih ke gagasan pokok. Efeknya, ya. K-pop itu seperti apa? Itu yang menjadi gagasan pokok kita. Kemudian dari gagasan pokok turun lagi, menyusun gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. Untuk membuat kalimat, kalian bisa membuat kalimat itu dengan struktur deduktif, induktif, ataupun campuran. Ada yang paham? Induktif itu apa? Akhir, tepat sekali. Jadi, kalau induktif, ya, perhatikan, simak baik-baik. Induktif itu gagasan pokoknya ada di akhir kalimat, ada di akhir paragraf. Ya, kalau deduktif di awal paragraf. Kalau campuran ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Jadi semuanya ada, di mana-mana ada. Ya, itu namanya
campuran. Jadi kalian bisa tulis di bukunya ya. Yang pertama, untuk membuat sebuah paragraf, kalian bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama induktif ya. Yang kedua apa? Deduktif. Yang ketiga induktif, deduktif, campuran. Enak kali ya. Campur ya, campuran. Kemudian yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan PUEBI. Ada yang tahu? Singkatan dari apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau PUEBI ini sebenarnya bukan singkatan, tapi akronim. Ya, kalian harus bisa membedakan antara akronim dan singkatan. Singkatan itu seperti apa? Ini singkatan. SMP. Ini singkatan. Setiap huruf diambil dari setiap awal kata. Ya. SMP. Ini singkatan dari apa? Sekolah menengah pertama. Kalau yang ini ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau yang ini Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang ini singkatan atau bukan? Bukan. Kenapa? Bukan dari awal kata. Dan ini bisa dibaca menjadi sebuah kata. Benar tidak? Puskesmas. Nah, ini yang disebut dengan akronim, yang bisa dibaca menjadi sebuah kata. Kalau singkatan harus dibacanya satu-satu. Ini kira-kira singkatan atau akronim? Ada yang bilang akronim? ABRI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang bilang ABRI itu singkatan? 1, 2, 3. Nah, kira-kira ABRI ini singkatan atau akronim? Akronim, karena bisa dibaca ABRI. Kalau singkatan jadinya apa? ABRI. Itu singkatan. Kalau ini SMA. Singkatan, akronim? Singkatan. Oke, beri tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya kita sudah membuat tahap yang pertama ya. Sudah membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di sini jumlah kelompoknya ada 5 ya. Kemudian langkah yang kedua, mengerjakan LKPD yang diberikan. Baik, saya akan berikan LKPD-nya ya. Tolong kalian buka di handphone kalian masing-masing LKPD-nya. Ya. Satu kelompok boleh semuanya dibuka handphonenya, boleh perwakilan satu saja, boleh. Ya, saya sudah kirim ya LKPD-nya. Silahkan kalian lihat, kalian pahami baik-baik. Di sana perintahnya apa? Kalian disuruh apa? Ya, silakan tulislah. Ya, kalian diminta untuk mencari struktur ya, dan juga kebahasaan dari teks yang sudah disediakan. Ya, di sana teksnya apa judulnya? Selfie di kalangan remaja. Ya, silahkan kalian bahas bersama-sama
mana yang menjadi strukturnya, ya, mana yang menjadi kebahasaannya. Silakan. Ya. Ya. Ya, ditulis ya di buku masing-masing. Ya. Satu kelompok semuanya tulis ya di buku masing-masing. Ya. Di buku masing-masing. Ya. Agar nanti kalian punya semua jawabannya. Ya, hasil diskusinya harus sama. Iya. Boleh setengah. Tulis semua. Semua ya. Ditulis ya. Itu sedikit kok, ya. Sepuluh menit cukup atau tidak? Kurang? 15 menit? Iya, baik, 15 menit ya. Sudah ketemu jawabannya, strukturnya? Iya? Ya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya ya. Tanyakan. Jika tidak ada yang tidak paham, silakan ditanya.
Ya, kenapa? Boleh? Boleh? Ya, boleh. Nanti nulisnya ya, kamu bagian konteks, kamu deskripsi, kamu penilaian. Jadi nanti ganti-gantian biar cepat tulisnya. Ya nanti kan sini ada strukturnya. Ya, nah, boleh. Kalian dibagi-bagi aja, kamu struktur, kamu penilaian. Jadi selanjutnya langsung dan kamu ke konteks selanjutnya. Ke sini nih ke bahasan. Nah itu ini apa konteks. Ganti kamu bahas biar nanti nggak apa-apa biar cepat. Jadi kamu bagiannya nanti jadi satu lagi. Jadi pas presentasi baru jadi satu. Kan bacanya ganti-gantian nanti pas presentasi. Itu semuanya. Harusnya bagi-bagi tugas. Kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Udah nggak apa-apa. Bagi-bagi tugas. Kamu cari yang ini, kamu cari deskripsi, kamu cari konteks, kamu cari penilaian. Ya sudah, tidak apa-apa. Cari bareng-bareng jadinya. Ada pertanyaan? Tidak? Ya. Iya. Akibatnya.
Iya, betul. Salah satu aja. Ya, salah satu aja ya. Ya. Iya. Ini tulisannya tulisan siang ya. Jadi tulisan siang sama tulisan pagi beda. Harus beda. Beda pulpen, beda tulisan. Sudah Verla. Cepatnya. Nanti setelah kalian selesai dalam diskusi kelompok ya, untuk mencari struktur dan juga kebahasaan, kalian diminta untuk presentasi per kelompok ya. Kelompok 1 terlebih dahulu, nanti kelompok 1 itu diberikan komentar teman-temannya atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Sama seperti itu selanjutnya. Nanti kelompok 2 maju, kemudian kelompok 2 diberikan tanggapan ataupun komentar mengenai hasil dari pernyataannya atau hasil dari pencariannya. Kelompok 1 itu tadi Verla ya, DKK dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 itu Destia, DKK. Kelompok 3 Akela, DKK. Kelompok 4 itu Nia, DKK. Kelompok 5 Kaila, DKK. Keisha kelompok berapa Keisha? 5. Paling akhir. Iya, lemas ya. Iya. Iya. Kan nanti saling menanggapi. Iya. Komentar-komentar sedikit. Nanti kalau pernyataan hasil pencarian temennya sama dengan kalian ataupun berbeda, kalian punya jawaban lain, utarakan ya. Misalnya kelompok 1 strukturnya A, B, C, D ternyata sama dengan pencarian kalian. Kalian bilang, kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 ya, seperti itu. Diberikan tanggapan masing-masing ya. Kalau ada perbedaan diutarakan. Nah, nanti kan kalau kelompok mereka maju, nanti kalian utarakan juga nih hasil pencarian kalian sampai di sini. Kalau yang lain kan beda, misalnya gitu kan, kalian hanya sampai sini. Ya. Kasih pendapat kalian dari hasil pencarian kalian. Sudah? Ya? Apa? Kaidah kebahasaan. Ada berapa? 5. Ayo apa lagi? Konjungsi, kalimat sarang, kalimat aktif. Satu lagi itu rujukan. Rujukan kata mana?
Nggak harus. Kata. Sudah? Sudah 10 menit? Sudah? Baik, kalau sudah sudah kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 ya? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum? Sudah? Kelompok 5? Baik, kalau sudah semua, selanjutnya ini kita ke poin yang kelima, yaitu presentasikan. Ya, setelah kalian tadi mencari struktur dan juga kebahasaan, selanjutnya kalian akan presentasikan nih per kelompok. Semuanya maju, ya. Kemudian silakan kasih tahu teman-temannya hasil pencarian kalian itu seperti apa, ya. Nanti teman-temannya dari masing-masing kelompok akan memberikan saran ataupun tanggapannya. Jika jawabannya berbeda ataupun hasilnya berbeda, silakan kalian utarakan. Ya, silakan untuk kelompok 1 maju. Ya, semua. Ya, silakan. Iya, hati-hati. Nah, sebelah sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan hasil pencarian kami. Yang pertama ada konteks. Konteks dari bacaan tersebut adalah banyak para remaja yang berlebihan dalam berselfie. Hal ini membawa dampak dan pengaruh bagi remaja. Banyak orang yang beranggapan bahwa selfie baik bagi remaja. Menurut mereka, selfie dapat membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Misalnya saat sedang sibuk berselfie dapat membuat hati senang. Yang kedua ada deskripsi. Foto selfie yang kurang sopan dapat menarik perhatian orang untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Hal tersebut mengundang terjadinya pelecehan seksual dan pencemaran nama baik di medsos. Selfie yang berlebihan dapat menyalahkan diri. Yang ketiga ada penilaian yang akan dilakukan oleh sesama. Oleh karena itu, para remaja seharusnya berselfie dengan bijak. Jangan berlebihan dan tidak melanggar aturan agar tidak membahayakan diri dan mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian ada pembahasan yang bernama literasi Selanjutnya ada deskripsi. Bukti kalimatnya yang kebanyakan para remaja sekarang selfie tanpa menggunakan jilbab dan menggunakan auratnya. Dan terakhir ada konjungsi antar kalimat, yaitu bukti kalimatnya adalah oleh karena itu para remaja seharusnya berselfie dengan bijak. Nah, itu hasil pencarian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini dulu ya. Kita dengar teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan. Ya, bagaimana tanggapannya dari kelompok 2? Kelompok 2 mana sana? Iya, ketuker ya. Ya, silakan kelompok 2. Kadang-kadang Alia. Silakan kelompok 2, tanggapannya seperti apa? Ya, silakan dibacakan. Siapa namanya? Destia. Ya, silakan Destia.
Oke, perhatikan yang lain. Suaranya Destia ini sangat kecil, ya. Jadi yang lain tolong diperhatikan. Destia bisa berdiri? Ya, silakan Destia diutarakan, diucap ulang. Ya, bagi remaja ya. Lebih sedikit ya hasilnya dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Kalau mereka kan oleh karena itu. Kalau kelompok kami bisa ada dapat misalnya. Misalnya, kata misalnya di konjungsi. Konjungsi antar kalimat misalnya. Baik. Namanya siapa? Alia ya. Untuk kelompok 4, silakan. Siapa kelompok 4? Nia. Pendapatnya sama dengan kelompok 1. Ya, berarti hasil pencariannya sama ya. Silakan untuk kelompok 5. Selfie untuk mengabadikan momen penting bersama teman dan keluarga. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, kita beri sambutan yang meriah untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil-hasilnya. Ya, silakan. Bisa lewat sini. Wah, anak silat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Presentasikan. Konteks. Banyak para remaja yang berlebihan dalam berselfie. Hal ini membawa dampak dan pengaruh bagi remaja. Deskripsi. Foto selfie yang kurang sopan dapat menarik perhatian orang untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Tentunya itu dapat membahayakan keselamatan dirinya dengan negara lainnya. Oleh karena itu, para remaja harus berselfie dengan bijak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1 bagaimana? Pendapat dengan mereka. Oke, baik. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Penilaiannya sama. Baik. Kelompok 4. Sama juga. Rujukan katanya sama. Baik. Untuk kelompok 5, silakan kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Pak Rama, tolong jelasin dong Pak Rama. Konjungsinya sama. Yang beda? Ada bedanya? Rujukan kata. Kalian apa rujukan katanya? Yang mana? Iya. Membangkitkan semangat untuk
diri sendiri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Kelompok 3 dipersilakan. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai cerita selfie di kalangan remaja. Yang pertama itu ada konteksnya. Konteks dari yang kami cari itu ada banyak para remaja yang berlebihan dalam berselfie. Hal ini membawa dampak dan pengaruh bagi remaja. Banyak orang yang beranggapan bahwa selfie baik bagi remaja. Menurut mereka, selfie dapat membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Misalnya, saat sedang suntuk, berselfie dapat membuat senang. Untuk konjungsi antar kalimatnya itu ada di misalnya demi ngetren remaja sekarang berselfie sambil berkendara. Oke, sudah? Oke, baik. Ada komentar atau tanggapan dari kelompok 1? Silakan. Pendapat? Nurul jadinya ya. Kelompok 2 silakan. Sama seperti kelompok 3. Baik. Kelompok 4. Berkendara. Baik. Silakan kelompok 5. Pendapatnya seperti apa? Sependapat dengan hasil yang dicari. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pencariannya, mencari struktur dan juga kebahasaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para remaja yang berlebihan dalam berselfie. Hal ini membawa dampak dan pengaruh bagi remaja. Banyak orang yang beranggapan bahwa selfie baik bagi remaja. Menurut mereka, selfie dapat membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Misalnya saat sedang suntuk, berselfie dan dapat membuat hati senang. Kedua ada deskripsi. Foto selfie yang kurang sopan dapat menarik perhatian orang untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Hal tersebut mengundang terjadinya pelecehan seksual dan pencemaran nama baik di medsos. Selfie yang berlebihan dapat mencelakakan diri. Yang ketiga ada penilaian. Tentunya itu dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengendara lainnya. Oleh karena itu,
Para remaja seharusnya berselfie dengan bijak, jangan berlebihan dan tidak melanggar aturan-aturan agar tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Pembahasannya. Kebanyakan para remaja sekarang berselfie tanpa menggunakan jilbab dan memamerkan auratnya yang tidak kondisi atau kalimat. Oleh karena itu, para remaja seharusnya berselfie dengan Sudah? Baik, ya. Mungkin ada pendapat dari kelompok 1 lagi nih. Kelompok 1 mulu. Kelompok 5 dulu deh. Ya, kelompok 5. Silakan. Gimana pendapatnya? Sependapat atau tidak? Tadi rujukan katanya apa? Dampak negatif melenceng dari ajaran agama Islam. Membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Itu menurut mereka. Jadi beda ya. Baik. Untuk kelompok 4. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ya, ketukar terus nih. Pendapat. Aspek kebahasaannya. Konjungsi antar kalimatnya kenapa? Berselfie sambil berkendara. Kelompok 2. Tidak sependapat. Ya. Kalian apa? Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan. Pendapat. Ya, singkat, padat, dan jelas ya. So, pendapat. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 5. Ini kelompok yang paling ditunggu-tunggu. Kelompok akhir. Silakan. Ya, main selip-selipan aja. Island. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada konteks, yaitu banyak para remaja yang berlebihan dalam berselfie. Hal ini membawa dampak dan pengaruh bagi remaja. Banyak orang yang beranggapan bahwa selfie baik bagi remaja. Menurut mereka, selfie dapat membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Misalnya, saat sedang suntuk, berselfie dapat membangkitkan semangat. Kedua ada deskripsi. Selfie yang kurang hiburan dapat menarik perhatian orang untuk mengetahui hal tersebut mengundang terjadi pelecehan dan mengharapkan selfie yang berlebihan dapat menyebabkan diri. Penilaian. Tentunya itu dapat membahayakan selamat bagi kita dan pengendara. Oleh karena itu, para remaja seharusnya berselfie dalam dan sangat bijak dan tidak melanggar aturan-aturan yang membahayakan bagi diri sendiri untuk orang lain dan juga tidak mengganggu kenyamanan berkita. Kebahasaan. Yang pertama dari bukan kata. Menurut mereka, selfie dapat membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Yang kedua ada deskripsi di kalimatnya, selfie juga sebagai cara untuk mengabadikan momen penting bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat, yaitu oleh karena itu para remaja seharusnya berselfie dengan bijak. Bukti kalimat oleh karena itu. Sampai sini ada yang bertanya. Ya, ada yang memberikan tanggapan? Mungkin dari kelompok 4 dulu.
konjungsinya. Oke, baik. Ya, kelompok 3. Ini. Iya. Katanya kalau kelompok kami itu ada kebanyakan para remaja sekarang berselfie tanpa menggunakan jilbab dan memamerkan auratnya. Baik, untuk kelompok 2. Berbeda di rujukan kata. Apa rujukan katanya? Melenceng dari ajaran agama Islam. Kelompok 1. Rujukan kata. Apa rujukan katanya? Kami dampak negatif selfie yaitu melenceng dari ajaran agama Islam. Berarti pendapatnya sama kelompok 2 ya. Iya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, setelah dikerjakan, silahkan kalian kumpulkan ya hasil dari LKPD-nya masing-masing. Silahkan dikumpulkan. Ya, selanjutnya sebelum dikumpulkan sekalian kerjakan dulu post testnya, nanti baru dikumpulkan. Ya, silahkan kerjakan post testnya. Setelah itu dikumpulkan. Ya, post testnya selain konteks apalagi yang termasuk struktur teks tanggapan. Ya, yang kedua, mengapa kita harus menanggapi suatu secara santun. Ya. Ya, sudah. Silakan kumpulkan. Tidak apa-apa, kumpulkan. Ya, kumpulkan bukunya. Ya, kumpulin per kelompok, nanti baru kasih ke saya. Kumpulkan saja. Sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan. Bareng-bareng, nanti biar tidak tertukar. Mana kelompok 2? Bareng-bareng. Baik. Kelompok 1 sudah? Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Baik, kelompok 5. Sebentar. Siap. Siap. Terima kasih. Post testnya sudah. Lanjut. Kesimpulan bersama ya. Jadi berdasarkan apa yang kita cari bersama tentang struktur teks tanggapan, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, apa? Nanti saya akan catat di sini apa kesimpulannya. Kesimpulan, mana kesimpulan? Ya, apa kesimpulannya? Sebentar. Tanggapan masing-masing orang bisa berbeda. Oke, jadi simpulannya, setiap orang itu pasti memiliki tanggapan terhadap sesuatu, itu pasti berbeda. Karena apa? Karena ini berdasarkan rasa nilai objektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira senang atau tidak nih pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Senang. Wah, yang besar ini ya, harusnya senang ya. Caps lock. Oke, caps locknya jangan lupa, senang. Pakai tanda seru. Siap. Wah. 3. Siap yang banyak. Hari ini senang ya. Karena apa?
Gampang, mudah dipahami ya? Iya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang membuat teks tanggapannya. Jika tadi kita hanya mencari strukturnya, di pertemuan berikutnya kita akan membuat teks tanggapan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita tutup kegiatan ini ya dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis untuk yang beragama Islam. Untuk yang non-muslim silakan menyesuaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempatnya, dirapihkan bangkunya, rapi-rapi.